Selanjutnya yang menyampaikan kita serahkan kepada saudara kita Ahmad Husaini. Baik, kita persilakan. Yes. Izin dari perwakilan DPRD ada ya? Saya mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kaki kasut, hidup PKDB dan hidup Gantara. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Kapolda Kalimantan Selatan, yang saya hormati Bapak Kapolresta Banjarmasin, yang saya hormati pejabat-pejabat Kepolisian Polresta Banjarmasin, Polda Kalsel, yang saya hormati Kasubdit Reskrimsus Polda Kalsel, yang saya hormati Bapak Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati PN yang mewakili. Hari ini kita menyampaikan pendapat. Tentunya pendapat ini adalah bagian dari demokratisasi. Sesuai dengan undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat, bahwa peran serta masyarakat merupakan hak yang dihargai. Hari ini ada beberapa poin yang kita sampaikan sesuai dengan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel tentang dugaan tindak pidana informasi transaksi elektronik. Dalam penyidikan tersebut ada pelapor dan yang dilaporkan. Hal inilah karena yang dilaporkan ini merupakan seorang aktivis juga, Ali Ridho atau Babe Ado. Yang menjadi masalah adalah bahwa adanya praming yang seakan-akan terkriminalisasi. Ada beberapa lompatan melapor ke Komisi 3, dan juga ada isu-isu yang berkembang baik di media sosial dan juga media online. Hal ini cukup melemahkan dalam penyidikan yang dilakukan oleh Reskrimsus Polda Kalsel, karena praming yang terkesan mengkriminalisasi. Padahal sesuai dengan undang-undang ITE adalah itu delik, tindak pidana itu ada delik, artinya delik pidana umum dan delik pidana biasa. ITE adalah delik pidana umum, artinya ada pelapor. Bukannya itu Pak Subit? Ada pelapor. Nanti Pak Subit yang jelaskan. Artinya di sini ada pelapor yang merasa dirugikan oleh oknum tersebut. Artinya di sini dengan adanya pelapor, kita berikan ruang kepada institusi penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan penyidikan. Apabila memenuhi unsur tindak pidana, tentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tetapkan tersangka. Tidak ada pada bulu terhadap sebuah konten yang menyerang pribadi seseorang. Kita boleh menyerang kebijakan publik, kita berikan kesempatan, ada ruang, baik KPK, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, dan Polda Kalsel. Ayo kita sama-sama, seandainya ada tindak pidana korupsi, ayo kita sama-sama kita laporkan ke institusi penegak hukum. Namun kalau hanya membuat konten-konten yang tidak tervalidasi, itu akan membuat stigma negatif bagi masyarakat. Alangkah baiknya kita sama-sama melaporkan kepada institusi penegak hukum jika ada dugaan tindak pidana korupsi. Namun ini yang terjadi adalah adanya oknum dugaan ini seperti Babe Ado membuat konten, misalnya kebijakan, namun turun kepada yang bersifat personal. Tentu ini ada orang yang dirugikan
secara hak asasi manusia, karena ada undang-undangnya, dan pelapor tentu diduga melanggar undang-undang transaksi elektronik. Hari ini karena bergulir di Direktorat Reserse Produk Hasil khususnya cybercrime, tentu kita berikan ruang kepada penyidik. Kita menghormati hak asasi manusia karena kita masih memandang ajas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Namun hukum tersebut ada mensrianya. Kalau ada konten-konten pribadi yang ada mensria niat jahat, tentu itu melanggar hukum. Karena itulah hari ini ada lagi pemberitaan bahwa kita terjadi perpecahan. Tidak ada perpecahan. Sesama aktivis tidak ada perpecahan, karena aktivis itu adalah bagian dari partisipasi publik, eksekutif, legislatif, yudikatif, civil society. Kita adalah civil society. Namun jika ada masyarakat yang merasa konten yang bersifat personal, hak mereka, hak warga negara untuk melaporkan, itu yang kita hormati. Karena itu di sini sekali lagi saya kepada Bapak Kepolisian, kami tidak ada perpecahan. Kami di sini hanya mendorong agar pramen yang menyatakan dekriminalisasi krisis stop, kita hindarkan opini negatif yang lihat. Penyidik itu berdasarkan dua alat bukti. Tidak mungkin status naik ke penyidikan tidak ada bukti. Karena itulah kita berikan ruang kepada penyidik. Dan seandainya cukup bukti, tetapkan tersangka. Nanti di pengadilan yang menentukan apakah benar dan tidaknya. Itulah yang kita harapkan. Sekali lagi saya mengharapkan kepada Kapolda Kalsel, tetap tegakkan hukum. Siapapun yang melanggar hukum, tindak pidana sesuai dengan kitab undang-undang acara pidana, tetapkan tersangka jika melanggar dalam permasalahan hukum. Dua, sedikit di sini ada perwakilan